Halo teman-teman semua, jumpa lagi di mata kuliah psikiatri. Dan untuk kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Fitriana Ayu, Salsabila Royana, Siti Aulin Nikmah, Failatul Hasanah, dan Nur Indah Rizky akan menjelaskan mengenai gangguan somatoform. Stay tune ya guys, cekidot. Oke, yang pertama di sini ada apa itu gangguan somatoform. Gangguan somatoform merupakan suatu gangguan psikologis yang menyebabkan munculnya gangguan fisik yang tidak dapat diketahui penyebabnya secara medis. Gejala fisik yang biasanya muncul seperti pegal, nyeri otot, mual, sakit kepala, gemetar, dan penyakit fisik lainnya yang terkadang berlebihan. Contohnya, misal beberapa mahasiswa yang menunjukkan berbagai keluhan seperti sakit kepala, sakit perut, jantung berdebar-debar, atau badan terasa lemas yang menyertai kondisi si mahasiswa ketika mereka dihadapkan pada masalah yang cukup menekan, seperti menghadapi ujian, banyak tugas, kebanyakan aktivitas yang menguras energi dan pikiran, serta kegiatan lain yang menekan. Selanjutnya yaitu gejala gangguan somatoform. Gejala awal dan kelanjutan dari keluhan yang dialami berhubungan erat dengan peristiwa kehidupan yang tidak menyenangkan atau konflik-konflik di kehidupan seseorang. Orang dengan gangguan somatoform biasanya menunjukkan perilaku mencari perhatian, terutama karena tidak puas dan tidak berhasil membujuk seseorang menerima pikirannya bahwa keluhan yang dialami merupakan penyakit fisik dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Gejala gangguan somatoform bisa beraneka macam. Pada seseorang penderita bisa saja hanya terdapat satu keluhan, atau dapat pula berbagai macam keluhan. Keluhan yang umumnya terjadi pada penderita gangguan somatoform diantaranya yaitu pusing, nyeri, dan lain-lain. Selain gejala-gejala tersebut, penderita gangguan somatoform juga dapat mengalami kecemasan berlebihan terhadap keluhan yang dialami. Kecemasan tersebut sampai mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Gejala individual yang terjadi pada sembarang waktu selama perjalanan gangguan diantaranya 4 gejala nyeri, yaitu riwayat nyeri yang berhubungan dengan kurangnya 4 tempat atau fungsi yang berlainan, misalnya kepala, perut, punggung, sendi, anggota gerak, dan lain-lain. 2 gejala gastrointestinal, yaitu riwayat kurangnya 2 gejala selain nyeri, misalnya mual, kembung, muntah, dan lain-lain. 1 gejala seksual, yaitu riwayat kurangnya 1 gejala seksual atau reproduktif selain dari nyeri, misalnya seperti disfungsi erektil atau ejakulasi, menstruasi tidak teratur, dan pendarahan menstruasi berlebihan. 1 gejala pseudoneurologis, yaitu riwayat sekurangnya 1 gejala atau defisit yang mengarahkan pada kondisi neurologis yang tidak terbatas, seperti gangguan koordinasi atau keseimbangan, paralisis atau kelemahan setempat, sulit menelan atau benjolan di tenggorokan, dan lain-lain. Selanjutnya ada penyebab gangguan somatoform. Penyebab gangguan somatoform hingga saat ini belum dapat diketahui secara pasti. Ada pendapat yang mengatakan bahwa gangguan ini itu terjadi karena adanya masalah impuls saraf yang mengirim sinyal rasa sakit, stres, dan sensasi tidak menyenangkan lainnya ke otak. Secara garis besar, faktor-faktor penyebab dikelompokkan sebagai berikut menurut Nevitt 2005. Yang pertama ada faktor-faktor biologis. Faktor ini itu berhubungan dengan kemungkinan pengaruh genetis atau biasanya pada gangguan somatisasi. Lalu yang kedua ada faktor lingkungan sosial. Sosialisasi terdapat wanita pada peran yang lebih bergantung seperti peran sakit yang dapat diekspresikan dalam bentuk gangguan somatoform. Lalu yang ketiga ada faktor perilaku.
Pada faktor perilaku ini, penyebab ganda yang terlibat adalah terbebas dari tanggung jawab yang biasa, atau lari atau menghindar dari situasi yang tidak nyaman, atau menyebabkan kecemasan. Lalu adanya perhatian untuk menampilkan peran rasa sakit. Lalu ada perilaku kompulsif yang diasosiasikan dengan hipokondriasis atau gangguan dismorfik tubuh, dapat secara sebagian membebaskan kecemasan yang diasosiasikan dengan keterpakuan pada kekhawatiran akan kesehatan atau kerusakan fisik yang dipersepsikan. Lalu ada faktor emosi dan kognitif. Pada faktor penyebab yang berhubungan dengan emosi dan kognitif, penyebab ganda yang terlibat adalah yang pertama itu salah interpretasi dari perubahan tubuh atau simptom fisik sebagai tanda dari adanya penyakit serius atau biasanya disebut dengan hipokondriasis. Lalu, dalam teori Freudian tradisional, energi psikis yang terpotong dari impuls-impuls yang tidak dapat diterima dikonversikan ke dalam simptom fisik atau gangguan konversi. Lalu yang terakhir ada menyalahkan kinerja buruk dari kesehatan yang menurun, mungkin merupakan suatu strategi self-handicapping atau hipokondriasis. Baik, selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis gangguan somatoform. Yang pertama, gangguan somatisasi. Gangguan somatisasi ini merupakan salah satu bentuk gangguan somatoform yang sumber gangguannya adalah kecemasan yang dimanifestasikan dalam keluhan fisik. Somatisasi ini juga merupakan bentuk gangguan yang ditujukan dengan satu atau beberapa macam keluhan fisik, akan tetapi secara medis tidak mempunyai dasar yang jelas. Gangguan ini bersifat kronis atau muncul selama beberapa tahun dan terjadi sebelum usia 30 tahun. Ciri utamanya adalah gejala-gejala fisik. Keluhan yang bisa dirasakan mulai dari sakit perut, mual, sakit kepala, kelelahan, dan masalah seksual. Timbulnya gangguan somatisasi ini dapat terjadi karena adanya konflik intrapsikis, masalah hubungan interpersonal, atau masalah lingkungan dan sosial, serta kecenderungan individu untuk mengekspresikan atau mengkomunikasikan pengalaman psikologis yang tidak mengenakan ke dalam gejala-gejala fisik, dan untuk meyakinkan orang lain bahwa dirinya sakit dengan jalan ingin mencari bantuan medis untuk dirinya. Yang kedua, ada hipokondriasi. Hipokondriasi ini merupakan salah satu gangguan somatoform yang dialami oleh individu yang memiliki riwayat penyakit serius, sehingga individu bersangkutan memiliki keyakinan bahwa segala bentuk perubahan fisik seperti berkeringat, pusing, nyeri merupakan suatu awal dari gejala penyakit serius seperti kanker dan jantung. Gejala hipokondriasis ini ditandai dengan perilaku mengalami kecemasan berlebih yang sifatnya menetap hingga mencapai 6 bulan atau lebih, yang kemudian menjadi keluhan-keluhan atas setiap perubahan kondisi jasmani, sehingga kemudian menyebabkan individu yang bersangkutan untuk mengunjungi sejumlah dokter dengan tujuan melakukan pemeriksaan medis serta mendapatkan penjelasan medis mengenai keluhan-keluhan yang dialaminya. Akan tetapi, setelah mendengar keterangan dan penjelasan dokter, individu tersebut itu tidak menerima dan cenderung untuk mendatangi dokter yang lain untuk mendapatkan kejelasan medis serupa. Kemudian setelah mendatangi beberapa dokter dan dokter tersebut memberi diagnosa atas kemungkinan adanya gejala gangguan mental, individu tersebut menolak.
Yang ketiga, yaitu gangguan konversi. Gangguan konversi ini adalah kondisi ketika penderitanya memiliki gejala yang menunjukkan adanya penyakit serius pada sistem syaraf, namun tidak dapat ditelusuri penyebab medisnya. Gejala pada gangguan konversi terjadi pada sensorik dan motorik, seperti hilangnya penglihatan atau kelumpuhan dengan tiba-tiba, kejang, mati rasa, pendengaran terganggu, menimbulkan penyakit yang berkaitan dengan rusaknya sistem syaraf pada organ tubuh. Gejala konversi biasanya berkembang pada masa remaja atau awal masa remaja, di mana biasanya muncul setelah adanya kejadian yang tidak menyenangkan dalam hidup. Yang keempat yaitu gangguan dismorfik tubuh atau disebut juga Body Dysmorphic Disorder atau BDD. Yang terakhir yaitu gangguan nyeri atau rasa sakit. Pada gangguan ini, individu akan mengalami gangguan sakit dan nyeri pada satu tempat atau lebih yang tidak dapat dijelaskan dengan pemeriksaan medis maupun neurologis. Pasien pain disorder kemungkinan tidak mampu untuk bekerja dan menjadi ketergantungan dengan obat pereda rasa nyeri. Rasa nyeri yang timbul dapat berhubungan dengan konflik atau stres atau dapat pula terjadi agar individu dapat terhindar dari kegiatan yang tidak menyenangkan dan untuk mendapatkan perhatian dan simpati yang sebelumnya tidak didapatkan. Jadi seperti pura-pura sakit atau gangguan ini tuh kayak menyerang tiba-tiba, aduh aku lagi ada masalah, terus tiba-tiba itu kayak merasa dia merasa kalau aku tuh lagi sakit. Jadi semua misal kakiku sakit atau tanganku sakit atau merasa seluruh tubuhku sakit seperti itu. Nah, nyeri ini timbul dalam hubungan dengan adanya konflik emosional atau problem psikososial yang cukup jelas untuk dapat dijadikan alasan dalam mempengaruhi terjadinya gangguan tersebut. Dampaknya adalah meningkatnya perhatian dan dukungan baik personal maupun medis untuk yang bersangkutan. Selanjutnya, penanganan gangguan somatoform. Penanganan pada gangguan somatoform bisa dengan cara terapi dan pemberian obat antidepresan. Terapi yang dilakukan harus sesuai dengan hasil pemeriksaan medis berdasarkan gejala-gejala yang ditimbulkan. Hubungan yang erat antara dokter dan pasien dibutuhkan agar penanganan atau terapi berjalan secara efektif. Sebagian besar kasus diberikan obat antidepresan terutama dengan adanya gejala-gejala depresi atau kecemasan yang mengganggu. Penggunaan obat antidepresan harus disertai dengan penjelasan yang sesuai agar tidak dianggap mengada-ngada. Pasien mungkin perlu bantuan untuk mengenali dan mengatasi stresor sosial yang dialami dan juga diperlukan dorongan untuk kembali menuju fungsi normal dan mengurangi perilaku sakit secara bertahap. Dalam hal ini dapat menggunakan terapi perilaku kognitif atau CBT, Cognitive Behavior Therapy. Dalam CBT ini ada beberapa fase. Yang pertama yaitu fase penilaian. Pada fase ini itu bertujuan untuk membangun hubungan antara terapis dengan pasien dan juga keluarganya. Hal ini dilakukan untuk mencari informasi agar dapat mengidentifikasi gangguan psikososial dan dapat menentukan kemungkinan yang dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu fase rekapitulasi. Fase ini menggunakan pendekatan kognitif dari CBT yang bertujuan untuk mencari psikopatologi kondisi pasien serta respon yang maladaptif terhadap keluhannya. Dalam fase ini, terapis harus mampu membantu menyadarkan pasien terkait rasionalitas kemampuan adaptifnya
dengan menggunakan pendekatan yang baik. Kemudian, fase yang ketiga yaitu fase penambahan kemampuan. Pada fase ini, itu fase di mana terapis membantu klien dalam menghadapi masalah yang timbul dalam hidupnya dan membantu untuk berpikir logis. Kemudian, fase yang keempat yaitu fase latihan. Pada fase ini, itu merupakan aplikasi dan penggabungan kemampuan klien diberikan tugas yang bertujuan untuk membantu memperkuat kemampuan yang telah dicapai selama fase-fase sebelumnya. Kemudian ada fase generalisasi dan pemeliharaan. Pada fase ini, itu terapis dan klien saling bertukar pikiran mengenai masa depan dan kemampuan pasien dalam menghadapi masalah ketika sesi terapi sudah selesai. Nah, fase yang terakhir yaitu ada follow up penilaian pasca CBT. Pada fase ini, terapis melakukan pemantauan dan evaluasi pengaplikasian kemampuan yang telah dicapai oleh klien. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih karena telah memperhatikan sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.